Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, Yesus, dan ku tenang di dalam caramu.
Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online kita. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini. Ibadah online Dewasa Muda dan Pasutri live Instagram diadakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Follow Instagram Dewasa Muda @dewasamuda_kamboja. Ibadah anak-anak diadakan setiap hari Minggu dan dapat diakses mulai pukul 6 pagi. Ibadah GC atau remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 12 dengan Google Meet. Untuk informasi dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Pastikan Anda tergabung dalam KUL, Community of Love. Komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan dan bertemu dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin tergabung dalam KUL, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di layar. GBI Kamboja tetap setia melayani jemaat, adapun pelayanannya sebagai berikut. Pelayanan konseling, pelayanan doa, pelayanan pernikahan, pelayanan baptisan dan KKJ, dan pelayanan kedukaan. Untuk nomor telepon pelayanan di atas, dapat Anda dapatkan di link deskripsi di bawah ini. Saudara tetap dapat memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur melalui bank transfer dengan nomor rekening BCA 8691550010 atas nama GBI Kamboja atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet. Terima kasih untuk saudara yang setia menabur melalui dompet Peduli KUL sehingga banyak orang dapat dibantu di tengah pandemi ini. Untuk itu, mari terus peduli dengan sesama dengan menabur melalui dompet Peduli KUL di nomor rekening Bank Permata 0701800532 atas nama GBI Jalan Kamboja. Berita sukacita. Bagi saudara yang rindu beribadah bersama secara langsung di GBI Kamboja, maka GBI Kamboja akan membuka ibadah offline atau beribadah bersama di gedung gereja. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, ibadah new normal akan diadakan setiap hari Minggu, ibadah perdana tanggal 6 Desember 2020, yaitu pada jam pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 9. Dikarenakan ini merupakan ibadah di tengah pandemi, maka protokol kesehatan sangat diutamakan. Berdasarkan protokol kesehatan yang ada, maka jemaat yang dapat mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja adalah di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun. Tidak memiliki riwayat sakit bawaan, sehat dengan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Jemaat yang akan mengikuti ibadah secara offline atau onsite di gereja wajib untuk mendaftarkan diri, karena gereja hanya menyediakan 500 kursi setiap ibadahnya. Jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja wajib untuk mendaftarkan diri pada nomor telepon sesuai dengan jam ibadah yang dipilih. Ibadah 1, pukul 7 sampai dengan 8 dengan saudari Grace di nomor telepon 0857 69108305. Ibadah 2 pukul 9 sampai dengan 10 dengan Bapak Fernando Noya, nomor telepon 0812 83497897. Pendaftaran melalui WA dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai dengan jam 2 siang dengan format nama lengkap, usia, dan nomor telepon. Demikian pengumuman untuk sepekan ini. Sesaat lagi kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga dan Voice of Pentecost. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya dan kasihnya, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity.
Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk
dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita kembali, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari biar hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita saudara. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita. Mari kita satukan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan. Adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami terus membenahi diri. Untuk kami terus semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang kami rindukan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan hari ini ya Tuhan. Untuk mengalami kuasa-Mu. Perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Mengalami pemulihan daripada-Mu. Ketika kami berdoa memuji menyembah-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu. Kami kuat kembali. Kami berharap dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Lagi dan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa terus mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Untuk melihat segala jalan-jalan dalam hidup kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajar aku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Dan ajarku mengerti perasaanmu Tuhan, mengerti hati dan pikiranmu. Ku mau berjalan bersamamu, mengiring Engkau Yesus, mengikut Engkau Tuhan. Oh, memberi hidupku, serahkan hidupku sepenuhnya, ku berserah. Kiana dalam pasyi, kiana dalam 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 baba, kiana dalam dalam kasih, kiana dalam dalam ya syakara bakala dalam baba. Engkau Tuhan dan Rajaku, Engkau yang berdaulat satu-satunya di hidupku Tuhan. Aku berserah Tuhan, sungguh banyak yang telah Kau lakukan bagi kami, besar kasih karunia-Mu Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Kiana dalam batasya kada bakala lama ya syakada bakala lama. Oriana dalam batasya kada bakala lama lama lama. Bawa mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Oriana dalam, bawa mata kami tertuju kepada-Mu, melihat jalan-jalan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oriana dalam batasya kada bakala lama. Oriana dalam batasya kada bakala lama lama batasya kada bakala lama lama. Uriana rala barala 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 baba. Kiana rala barala batasya rala. Uriana barala bayasya kada bakala barala barala. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Untuk-Mu Tuhan, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu sepenuhnya Tuhan. Serahkan diri, genapi karya-Mu.
Sebab karya-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Ajaib, mulia Kau buat kami dalam karya-Mu ya Tuhan. Demikian juga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote ada di bawah naungan kepak sayap-Mu. Di bawah tudung kemuliaan-Mu ya Tuhan, Kau tempatkan Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati bangsa kami Indonesia dengan kemuliaan, dengan damai sejahtera yang berlimpah daripada-Mu ya Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami, Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf, amin ya Tuhan. Segenap jajaran menteri yang ada di kabinet maju, segenap para jajaran wakil rakyat yang ada di MPR DPR, segenap jajaran keamanan di bangsa ini di TNI dan Polri ya Tuhan, segenap jajaran garda terdepan kesehatan di bangsa kami ini, para ahli-ahli kesehatan, dokter, para perawat ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Biar bangsa ini ya Tuhan Yesus ada di bawah naungan kepak sayap-Mu, di bawah tudung kemuliaan-Mu. Damailah Indonesiaku. Dan setiap krisis yang terjadi di bangsa ini, baik kesehatan maupun ekonomi, kami perkatakan diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Diberkatilah kota di mana kami ada ya Tuhan. Diberkatilah kota Depok, diberkatilah Jawa Barat, diberkatilah pemerintahan kota kami ini ya Tuhan. Wali kota kami dan wakilnya ya Tuhan, ke-11 kecamatan dan ke-63 kelurahan yang ada di dalamnya. Diberkati Tuhan, dan penduduknya adalah orang-orang yang takut akan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Demikian juga kami mengangkat ya Tuhan, membawa dalam doa para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan, dan keempat wakilnya, dimanapun Tuhan sedang menempatkan mereka saat ini ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan ya Tuhan pengurapan-Mu ya Tuhan, tercurah atas mereka kesehatan yang prima ya Tuhan bagi mereka, untuk melayani jiwa-jiwa dimanapun Tuhan mengutus mereka ya Tuhan. Ikat dalam tali kasih-Mu bersama dengan keempat wakilnya gembala pembina kami ini ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, istri, anak, menantu, cucu mereka, berkati ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, gembala rayon kami, gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH. Berkati ya Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberikan kekuatan, kemampuan, pengurapan-Mu dalam menggembalakan GB Rayon 9 dan kota Depok ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kedua wakilnya di Rayon, Bapak Pendeta Ari Nugroho dan Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka ya Tuhan, istri, anak, menantu, cucu mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan taman doa rumah pengorbanan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau pakai ini atau sebagai wadah untuk membangkitkan pasukan mempelai di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati umat bangsa pilihan-Mu Israel. Berkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Tuhan. Kami berdoa biar api penginjilan kembali kepada umat bangsa pilihan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biar kami mengalami perjumpaan. Kami mengalami ya Tuhan Yesus terobosan. Kuasa mujizat-Mu yang memulihkan kami terjadi saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan kini Tuhan sediakan pelatarannya bagi kita untuk bersuka cita saudara. Dan ingat, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita saudara. Haleluya, amin. Haleluya. Kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Yes. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada saudara, yuk mari kita bersuka cita yuk. Kita gerakkan tubuh kita memuji Tuhan. Yes. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Ayo masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggi
nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yes. Amin. Ayo masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Come on. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Ayo! Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Yes. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk mengikuti dan mengiring-Mu dalam hidup kami. Sungguh suatu kehormatan dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku.
anak-anakmu, hamba-hambamu. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap tahta-Mu yang suci. Seluruh umat-Mu yang ada di GBI Rayon 9 ini, mereka datang sujud di hadapan-Mu. Biarlah umat-Mu juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, semua mereka dilawat oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang ada di GBI Rayon 9. Saya berterima kasih untuk Pendeta Yongki yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan satu kehormatan, saya anggap keluarga sendiri sebab saudara adalah keluarga kita semua di dalam Tuhan. Baik, saya diberikan judul End Time atau waktu terakhir atau waktu akhir. Saya akan memulai dengan sebuah gambar atau yang saya sebut dengan peta zaman. Saudara perhatikan, ini kekekalan. Kemudian masuk dalam kehidupan manusia di Taman Eden. Manusia keluar dari Taman Eden dan mulailah dalam perjanjian lama. Kemudian Yesus datang menebus dosa manusia, memulai fase gereja masa perjanjian baru. Lalu kemudian setelah perjanjian baru, saudara itu ada di end time, di titik ini, yang dimana sebentar lagi akan ada fase yang namanya rapture. Nah, saudara, ada orang yang percaya rapture di tengah, ada yang percaya di depan, ada yang percaya di belakang. Kalau kita, saudara semua, kalau saya dan saudara percaya bahwa rapture akan datang sebelum masa aniaya terjadi. Amin, saudara. Nah, saudara yang rapture, saudara akan mengikuti perjamuan kawin anak domba. Dan kemudian saudara, di bumi akan terjadi apa, Pak? Di bumi akan terjadi masa aniaya karena 3,5 tahun Antikris bekerja sama dengan Israel, tetapi 3,5 tahun yang kedua dia akan duduk di Bait Allah dan menyatakan diri sebagai pemimpin dari dunia ini, dan dia akan menyiksa banyak orang selama 3,5 tahun. Dan saudara di atas akan menikmati pesta kawin anak domba. Jadi memang ada orang yang di bawah, ada orang yang di atas. Dan pada waktu saudara turun bersama dengan Tuhan Yesus, ini second coming, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, tahap yang kedua, yakni Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun bersama dengan saudara, dan dia akan mengalahkan, mengalahkan Antikris, dan Yesus akan memulai kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium atau juga disebut kerajaan Kristus, maka kita akan menghadap tahta putih dan akan masuk dalam kekekalan. Nah, jadi saya ada di mana Pak sekarang? Saudara ada di titik ini nih, di end time, masa yang terakhir. Itu sebabnya gembala pembina kita selalu berkata berulang-ulang bahwa kita harus terus berjaga-jaga. Saya mau saudara kita membaca terlebih dahulu di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat 10. Kalau semua ayat 1 sampai 8 saudara baca di rumah supaya cepat ya. Kenapa Yesus datang? Dia akan datang bersama-sama dengan beribu-ribu orang kudusnya, ayat 8, dan mengadakan pembalasan, garis bawahi, terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus. Tetapi ayat yang 9, perhatikan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ayat 10, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika ada 3 golongan orang.
Golongan yang pertama adalah golongan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia akan tetap ada di sini di masa-masa akhir. Dan Alkitab menulis bahwa dia nanti akan dihukum selama-lamanya pada masa kekekalan kita akan bersama dengan Bapa. Tetapi ada orang yang kedua, yaitu orang yang kagum ketika Yesus datang. Sebab dia berpikir Yesus masih jauh. Tapi ternyata Yesus datang beneran nih. Alkitab menulis dia akan dikagumi oleh semua orang percaya. Perhatikan, berarti ada orang percaya di dalam Alkitab yang memang sengaja tertinggal karena dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ada orang yang diangkat. Siapa dia? Yaitu orang yang dimuliakan, orang yang mempermuliakan Tuhan, yaitu orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan anak domba, perjamuan kawin anak domba. Nah saudara, tentunya kalau saudara bertanya kepada saya, pasti atau saya bertanya kepada saudara, pasti saudara juga semua masuk di golongan orang yang ketiga, yakni orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami rapture. Betul apa betul? Nah sekarang Pak, siapkan saya supaya saya bisa memastikan diri saya akan ikut rapture. Nah saudara, kitab Wahyu panjang sekali kalau kita belajar. Saya mau mengambil pengajaran Yesus yang detail, yang menjadi fondasi tentang pengajaran akhir zaman, yaitu di dalam Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Saya tidak bisa menguraikan semua perikop sebab setiap perikop mempunyai pengajaran yang berbeda-beda. Saya hanya sambil salah satu perikop saja. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 25. Saya akan membaca Matius pasal 25 mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu, saudara kalau membaca Matius 24 dan 25, semua Yesus bicara tentang end time atau bicara tentang akhir zaman. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Garis bawah ini. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, dia membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, garis bawah lagi, ini alasannya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tertidur tidak masalah, saudara menantikan Tuhan juga tidur. Tapi waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waduh, ngeri sekali, tidak mengenal. Karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun akan saatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau supaya saudara mengerti bagian-bagian yang penting yang ingin saya sampaikan. Matius pasal 25 ayat 1 berkata hal kerajaan surga. Jadi ini bicara tentang kerajaan surga. Perumpamaan ini jelas tidak perlu ditafsirkan. Karena Yesus membuat perumpamaan, itu jelas ini hal kerajaan surga yang dia sedang bicarakan. Seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki, yakni Kristus. Saudara pasti perasaan senang,
perasaan sukacita pada waktu seseorang itu sedang menyambut sebuah pernikahan. Nah, gadis bodoh, dia membawa pelita, tetapi dia tidak membawa minyak. Kenapa Matius menulis ini begitu jelas? Alasannya, karena inilah yang menjadi kunci yang akan kita bahas hari ini pada saat minggu ini. Dia tidak membawa pelita, dia membawa pelita, tetapi dia tidak membawa cadangan minyak. Jadi yang sebenarnya ini lukisan, saudara perhatikan ya, ada yang berkata ini bukan orang percaya. Pasti tidak, karena dia sama-sama membawa pelita. Dan pelita dia menyala. Pasti ini orang Kristen. Bagaimana Bapak bisa tahu ini orang Kristen? Ini pasti orang Kristen karena dia menyongsong Yesus. Jadi kalau dia tidak menyongsong Yesus, dan dia masuk kategori orang pertama yang akan dihakimi. Dua-duanya gadis bodoh dan gadis bijaksana, dua-duanya orang Kristen. Tapi yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Makanya tadi dalam peta zaman, saudara melihat ada yang rapture, tapi ada juga yang ada di bawah. Dia mengalami aniaya. Nanti pada waktu saudara membaca Wahyu pasal 6, mereka yang tetap setia setelah dia tahu teman yang lain di rapture, ikut dalam rapture dan dia tidak, maka dia percaya, maka dia akan mati dalam pemerintahan antikris. Dan dia akan disuruh tunggu sampai saudara datang masuk di tengah kedatangan Yesus yang kedua, tahap yang kedua. Pertanyaannya, kenapa sih Pak pelitanya kok mati? Alkitab dengan jelas kenapa pelitanya kok padam. Yang menjadi persoalan di dalam cerita ini, dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan adalah persoalannya karena mempelai itu pelitanya padam. Sang mempelai wanita, gadis-gadis yang bodoh ini, dia menyongsong mempelai laki-laki. Dia masalah utamanya karena padam. Kenapa padam persoalannya? Karena mempelainya lama tidak datang. Saudara, ini banyak orang yang sering suka mengejek, berkata begini. Dia suka mengejek berkata begini, saudara. Yesus dari dulu, aku akan datang segera. Dari 2000 tahun yang lalu juga Yesus berkata, aku akan datang segera. Ada Yesus berkata begitu. Banyak orang yang mengejek bahwa Yesus tidak datang-datang dan tidak hidup sembarangan. Tapi saya mau saudara fokus kepada pengajaran yang benar, bahwa Yesus datang segera. Yang percaya katakan, seandainya cepat maka tidak ada persoalan. Jadi minyak adalah cadangan agar, minyak adalah cadangan agar pelita kita tetap menyala. Saudara kalau membaca ayat ini seolah-olah ini untuk orang lain. Jangan, saudara mesti introspeksi diri kita. Berarti saudara dan saya mesti melihat kita mesti punya cadangan minyak supaya pelita kita tetap menyala. Nah, Matius pasal 25 ayat 8, gadis-gadis yang bodoh, pelitanya itu sebenarnya bukan padam, tapi Alkitab tulis hampir padam. Artinya terang mereka tetap masih menyala, cuman sudah mulai pudar dan hampir mati. Pada waktu hampir mati, mereka semua tidur, bukan? Lalu kemudian mempelai itu datang, dan ketika mempelai datang malam-malam, maka semuanya bangkit. Dan saudara membaca Matius pasal 25 ayat yang ke-6, waktu datang pelitanya hampir mati, dia minta minyak. Waktu dia minta minyak, dia bilang nih, sorry, ini masa krusial. Padahal mereka kenal satu dengan yang lain, tapi dia bilang sorry, aku tidak akan pernah memberikan minyak kepadamu. Kamu lebih baik kamu beli, sebab kalau ini saya bagi kamu belum tentu cukup untuk aku, dan untuk kamu lebih baik kamu pergi dan beli. Saudara, ini masalah yang krusial. Dengarkan, Alkitab menulis dalam Matius pasal 24 yang dua suami istri lagi tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Di waktu saudara saat krusial itu, saudara tidak bisa minta minyak kepada suami atau kepada istri. Suami tidak bisa marah kepada seorang istri, kamu saya empanin loh, kamu setiap bulan saya kasih gaji kamu, tapi kenapa kamu sangat tidak manusiawi ketika Yesus datang dan kamu tidak memberikan minyak kepadaku.
Mungkin teman-teman di dalam kul saudara, mungkin ada ketua dan anggota berkata, Pak ketua kul, minta dong minyak, aku udah habis. Dan dan ketua kulnya berkata, tidak. Sadis amat. Saudara, peristiwa itu peristiwa yang sangat-sangat menakutkan. Sekarang, Pak kalau begitu minyak itu berbicara tentang apa ya? Saudara, ada orang yang menafsirkan minyak itu adalah Roh Kudus. Jadi gadis bijaksana adalah gadis yang penuh dengan Roh Kudus. Gadis yang tidak bijaksana atau yang bodoh adalah gadis yang tidak penuh Roh Kudus. Ya boleh, terserah, silahkan penafsiran itu. Tetapi saya mau membuat sebuah penafsiran atau saya mau menyampaikan, menolong saudara yang punya dasar atau yang biblical. Yang pertama, minyak itu berbicara tentang ketahanan dan ketekunan kita untuk tetap menjadi terang. Karena dia padam, jadi dia nggak tekun, tetap menjadi terang. Ini berbicara apa? Ketahanan dan ketekunan kita untuk menjadi terang. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 Alkitab menulis begini. Dia menulis begini, Matius pasal 5 ayat 14. Pelita itu, Matius 5, saudara dan saya ini diumpamakan sebagai garam dan terang dunia. Nah, Alkitab menulis gini, kalau pelita itu seharusnya tugasnya menyala. Atau dengan kata lain, pelita itu harus terus menyala sebab kita ini terang dunia. Jadi kalau saudara tidak lagi berfungsi dan tidak lagi menyala, maka saudara tidak bisa disebut terang dunia. Jadi kalau saudara mau memastikan saudara pasti diangkat nomor 1, jangan jemu. Saudara pertahankan dirimu, tetap tekun menjadi terang dunia. Saudara, apa sih artinya jadi terang dunia? Banyak persoalan di sekitar kita, kegelapan. Begitu persoalan, begitu banyak di sekitar kita, di komunitas kita, di kota kita, begitu banyak persoalan. Dan Tuhan ingin fungsi daripada terang adalah menyingkirkan, menghancurkan kegelapan. Saudara cukup jelas ya. Saya harap dengan keterbatasan waktu, saya harap saudara bisa tahu dan jelas apa yang saya maksud. Apakah Anda sekarang sedang memerangi kegelapan dan terang Anda tetap menyala? Kalau tidak, masih ada persiapan. Sekarang bangkit dan jadilah terang. John Hagee dia berkata gini, we are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on. Kita akan menjadi terang dunia bila lampu kita, terang kita tetap on, tetap menyala. Kalau lampunya mati, sekalipun ada Kristen, Anda bukan terang dunia. Wow, kok Bapak menakut-nakutin? Enggak, tapi ini biblical. Yang kedua, apa sih artinya minyak? Minyak yang kedua adalah bicara tentang iman yang sejati. Artinya tetap percaya kepada Tuhan dan berdiri teguh walau ada badai selama penantian Tuhan. Sebab banyak orang karena Yesus tidak datang, maka dia tidak punya iman yang kuat, iman yang sejati. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, saudara, banyak orang yang goncang. Apakah Tuhan masih tetap setia? Apakah Tuhan, kenapa Tuhan, kalau dia Tuhan, kenapa tidak tolong saya dalam kesulitan? Tuhan pengen saya punya iman yang sejati. Pak, sekalipun ada masa sukar, jangan pernah tinggalkan keyakinanmu kepada Tuhan. Saya melihat begitu banyak orang yang meragukan Tuhan karena di masa-masa pandemi dia mengalami kesulitan. Dan saya berdoa kesukaran, kesulitan tidak akan pernah bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata begini, iman itu timbul dari mana, Pak? Dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi setiap kali saudara membaca firman, jangan percaya kepada apa yang dunia katakan, percayalah kepada firman. Itu yang membuat iman saudara akan tetap teguh sampai Yesus datang. Jadi kalau begitu Pak, unsur iman itu apa saja? Ini ada 4. Pertama, iman itu artinya saudara menerima rema. Jadi makanya setiap hari mesti baca Alkitab kalau imanmu mau kuat.
Terima rema dari Tuhan. 2, saudara harus percaya apa yang Tuhan katakan. Saudara mesti percaya. Yang ketiga, saudara harus ucapkan apa yang saudara percaya. Setiap kali ada firman datang kepada saya selalu cerita minimal kepada istri saya dan orang-orang inti saya. Kenapa? Supaya mereka nanti waktu Tuhan melakukan sesuatu, mereka sudah menjadi saksi yang pertama bahwa Tuhan sudah berfirman. Dan yang keempat, orang beriman artinya dia bertindak. Jadi, dengan kata lain, kalau saudara mau imanmu teguh sampai Yesus datang di tengah pandemi sekalipun ada kesusahan, saya tidak tahu apakah masa ini pendek atau panjang, tapi ini ternyata panjang. Apa sangat panjang, saya tidak tahu. Rick Warren dia berkata, the situation that will stretch your faith most will be those time when life falls apart and God is nowhere to be found. Dia berkata, situasi-situasi yang membuat iman kita itu ditarik, yaitu bukan situasi yang nyaman, justru situasi yang sukar, yang sulit. Bahkan seolah-olah ketika saudara berdoa tidak ada Tuhan, seolah-olah kita nggak menemukan Tuhan. Justru di situ iman kita ditarik. Cory Boom dia berkata gini, faith sees the invisible, believe the unbelievable, and receives the impossible. Iman itu melihat yang tidak kelihatan, percaya yang tidak bisa dipercaya oleh orang lain, dan menerima sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Yang ketiga, Pak, minyak itu berbicara apa? Minyak itu berbicara, yang ketiga adalah berbicara tentang karakter mempelai. Why? Kenapa saya berbicara memberikan penafsiran minyak itu adalah karakter mempelai? Begini ya, kalau saudara pergi ke Israel, saudara minyak zaitun yang dipakai untuk menyalakan pelita itu berasal dari buah zaitun. Dan buah zaitun itu harus dihasilkan dari pohon zaitun. Dan pohon zaitun harus ditanam dan cukup lama barulah dia berbuah. Jadi dengan kata lain, untuk bisa mendapatkan minyak, dia harus berbuah. Jadi dengan kata lain, selama dia punya buah, dia tidak usah takut ada minyak. Begitu ada buah, tinggal dipres, menghasilkan minyak. Oleh karena itu Galatia pasal yang ke-5, saudara bisa membaca ayat 22 sampai 23. 9 buah roh itu akan dihasilkan oleh seseorang apabila dia mengalami masa-masa yang sukar. Makanya saudara, buah ini harus mengalami proses. Katakan bersama saya, proses. Apa yang ditekan? Saudara kalau minta sama Tuhan sabar, ada orang yang bikin saudara tidak sabar. Saudara minta penguasaan diri, ada orang yang menjengkelkan yang saudara tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya saudara menghasilkan buah roh. Dan saudara kalau gitu definisi karakter itu apa? Karakter adalah sifat dasar yang nampak ketika saudara ada dalam tekanan. Orang tuh kalau ada dalam tekanan, nah itu nampak siapa sebenarnya saudara. Apakah saudara sudah matang buah rohmu? Apakah saudara belum menghasilkan buah roh? Saudara di tengah-tengah seperti ini, saudara akan dites. Apakah saudara murah hati sebagai orang percaya atau tidak? Saudara akan dilihat oleh Tuhan. Apakah saudara di tengah pandemi seperti ini, bagaimana saya bisa murah hati? Saya aja mengalami penurunan. Walaupun saudara mengalami penurunan, masih ada orang yang lebih susah dari saudara. Itu sebabnya tidak ada istilah berkata saya tidak mau berbagi dan murah hati hidup kita. Jadi 9 buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara masih ingat pelihara damai sejahtera saudara di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan ini. Oleh karena itu saudara mesti latihan, jangan meledak-ledak. Jangan suka bikin perpecahan. Saudara belajar untuk rela mengampuni. Orang yang bisa menguasai diri mudah sekali mengampuni orang lain. Hidup jangan munafik. Kalau bisnisnya jangan tipu kanan tipu kiri. Saudara dengarkan ini, minyakmu habis ketika Yesus datang. Kalau Anda bisnis tipu kanan tipu kiri, injak kanan injak kiri, Anda habis minyakmu. Minyakmu habis.
Saudara nih ya, sakit nih, sekalipun sakit tapi untuk menolong saudara supaya bisa benahi hidup saudara, supaya selaras. Banyak orang berpikir gini, kalau saya udah bisa, selama saya bisa bahasa roh, pokoknya saya diangkat. Ya boleh sih, terserah. Tapi kalau saudara mau yang biblical, minyak di dalam cerita ini, minyak itu adalah ilustrasi ini. Dia berasal dari buah. Dan buah itu tidak bisa instan. Dan sekarang saudara mesti mempersiapkan diri, tidak bisa nanti. Now, sekarang. Benahi hidup kita. Keluarga saudara benahi. Jangan suka bertengkar. Jangan-jangan waktu saudara bertengkar, Anda gak bisa kuasai diri. Bertengkar suami istri, Yesus datang. Terus Yesus bilang, wah gak kehabisan minyak. Dua-duanya tidak diangkat. Sayang dong. Oleh karena itu saudara belajar supaya buah-buah roh bertumbuh. Pak, apa itu? Kadang-kadang saudara punya ada istilah temperamen. Saya jelaskan ya. Temperamen itu adalah, ini buah-buah roh saudara bisa dapatkan. Apa itu Pak temperamen? Temperamen itu adalah sifat dasar yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Dan semuanya bagus. Temperamen itu sifat dasar. Karakter itu apa Pak? Karakter adalah temperamen ketika Anda diperas. Untuk bisa menghasilkan minyak gak ada cara lain. Harus lewat tekanan, lewat pemerasan. Dan keadaan saudara, temperamen Anda di kala tekanan, itulah yang disebut karakter. Jadi karakter adalah keadaan ketika Anda dan saya mengalami tekanan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Josh McDowell. Dia berkata gini, godly character is not defined in good time, but in tough time, your response reflect your character. Saudara, dia berkatakan gini, karakter ilahi itu tidak didapatkan pada masa-masa yang enak, tetapi justru karakter ilahi didapat pada masa sukar. Nah, respon saudara di dalam menghadapi masa sukar menyatakan karakter saudara. Sama toh seperti apa yang saya jelaskan. Sekarang terakhir. Yang keempat, minyak itu berbicara apa Pak? Minyak itu berbicara tentang kesaksian hidup yang berdampak. Pada komunitas, kepada orang di sekitar saudara. Kenapa Pak disebut berdampak? Karena saudara kalau di tengah kegelapan, saudara membawa terang sekecil lilin saja, ada orang yang merasakan dampaknya. Minimal 1 cm dari lilin itu terang. Saudara, selama ini Anda sudah membawa dampak enggak hidup saudara? Minimal 1 keluarga dulu, 2 tetangga saudara, ada 3, 1 RT saudara punya dampak enggak? Saudara, waktu pandemi RT dan RW saya semprot dengan disinfektan. Saya jarang ke rumah RT ke RW. Pak RT, Pak RW datang ke rumah hanya mengucapkan terima kasih. Waktu kita produksi disinfektan masa pandemi, semua kawasan ini kita semprot, kawasan tempat gereja di mana saya melayani. Dan 1 kelurahan kita semprot, kelurahan semua, balai desa semua disemprot. Mereka bilang ini Kamsia, sampaikan nama Pak Pendeta. Semakin banyak lilin yang saudara bisa bawa, semakin terang saudara bisa bawa impact, bukan di RT, RW, lurah, tapi 1 kota pun 1 hari. Saudara akan lihat. Sekarang sudah waktunya semua orang percaya mesti bangkit. Gereja tidak boleh berdiam, gereja harus punya impact. Karena Anda adalah pelita yang memberi terang. Saya berdoa, minyak saudara tetap ada sampai Yesus datang kali kedua. Saya mau berdoa. Bapak, terima kasih kebenaran firman-Mu yang menolong umat-Mu supaya mereka tetap memiliki minyak sampai Yesus datang. Aku berdoa tidak mudah memang Tuhan. Tetapi aku berdoa supaya umat-Mu tetap bertekun di dalam iman, tetap mereka punya impact. Dan karakter mereka, buah-buah roh mereka bisa terus terjaga dan terus berbuah terus sampai Yesus datang kali kedua. Supaya ketika Kau menjemput kami, Engkau mengangkat kami dan bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sekarang kita akan menutup ibadah hari ini dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, penyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, saudara, yuk mari kita bersuka cita, yuk. Kita gerakkan tubuh kita memuji Tuhan. Yes. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Ayo, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yes. Amin. Ayo, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Ayo! Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya.